Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Shalawatuhu wassalamuhu ala Rasulillah amma ba'du. Teman-teman semua dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan sharing tentang pengembangan technopreneurship. Sudah sekian lama, sudah sekian waktu kita semua sudah belajar bersama, sharing, diskusi tentang apa itu technopreneurship. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana pengembangan technopreneurship itu sendiri. Jadi pada intinya bagaimana teman-teman ini benar-benar akan dapat menerapkan technopreneurship ini. Oke. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, pada intinya kunci singkatnya adalah technopreneurship itu adalah ketika entrepreneurship bertemu dengan teknologi, itu yang disebut dengan technopreneurship. Jadi entrepreneurship ini adalah kewirausahaan. Jadi ide bisnis yang konvensional selama ini itu entrepreneurship. Di video-video sebelumnya Anda juga sudah melihat, sudah menyimak berbagai ide bisnis, termasuk juga pengembangan kewirausahaan di sana. Jadi pada posisi technopreneurship ini Anda tinggal menambahkan namanya teknologi. Teknologi ini bisa macam-macam. Bisa berbasis desktop, bisa berbasis online, bisa berbasis mobile, terserah Anda. Yang jelas ketika ide atau usaha ini Anda gabungkan dengan teknologi, maka itu sudah bisa disebut dengan technopreneurship. Disinilah ketika Anda mau mengembangkan sebuah technopreneurship, maka dibutuhkan keberanian, harus berani. Kalau tidak berani ya gimana? Mau usaha gimana kalau tidak berani? Belum sudah takut gagal, gimana ya tidak maju-maju nanti, tidak jalan-jalan gitu. Harus berani. Pengetahuan, harus memiliki pengetahuan. Itu loh. Selain berani, harus paham, harus punya pengetahuan tentang apa yang akan dijalankan. Contoh, umpamanya Anda akan menggabungkan entrepreneurnya, umpamanya usaha mebel gitu usaha mebel, mebel kayu umpamanya, usaha mebel kayu atau mebeler kayu. Kemudian teknologi Anda gabungkan dengan namanya e-commerce atau website website. Jadi mebeler kayu plus website sehingga Anda akan mempunyai sebuah usaha namanya adalah usaha penjualan mebeler kayu online. Anda sudah punya usaha itu. Harus berani. Cari pengusaha-pengusaha mebel itu, ajak kerjasama, harus berani. Tidak berani tidak akan jalan. Ke mebel satu ini minta kerjasamanya, mohon izin difoto, produk-produknya difoto, harus berani foto, ambil angelnya, fotonya semuanya, listnya, harganya, harga belinya berapa. Nanti Anda bisa menentukan harga jualnya berapa. Tidak butuh modal banyak. Kalau technopreneurship ini apalagi Anda sudah punya ilmunya kok. Tinggal jalan saja. Harus berani. Yang kedua pengetahuan. Harus punya pengetahuan. Dibuat dulu katalognya. Mebeler kayu dibuat katalognya. Lemari 1 pintu, lemari 2 pintu, lemari 3 pintu. Apalagi kursi, meja, banyak macam-macam. Harus punya pengetahuan tentang itu. Jadi pengetahuan itu. Tambah lagi pengetahuan tentang teknologi. Anda sudah punya pengetahuan teknologi, tinggal aplikasikan saja, gabungkan di situ. Jadilah Anda pengusaha technopreneur. Apa technopreneurnya? Pengusaha penjual mebeler kayu online. Anda tidak perlu buat
lemari, tidak perlu buat meja kursi, yang buatnya itu usahawan-usahawan itu, pengusaha mebel kayu. Anda cukup operasikan saja websitenya, sistemnya, promosi online, digital marketing, bisa dilihat di video sebelumnya. Harus dibutuhkan ini. Kemudian ketekunan, ya harus tekun, gitu loh. Harus terus diupdate terus, buat artikel-artikel yang nantinya akan menaikkan rating websitenya, atur SEO-nya, search engine optimization-nya, buatkan promosi juga di media sosial, Facebook, Instagram, ya semuanya dipakai. Terus tekun, ya, keterampilan, ya. Jadi di sana juga nanti bisa dikembangkan lain-lain, macam-macam, ya. Mungkin Anda bisa nyari juga desain-desain mebel kayu yang yang sudah tidak biasa atau yang kekinian umpamanya. Cari di sana pengalaman, ya harus dijalani, ya harus dijalani. Atau juga Anda bisa tanya dengan pengusaha-pengusaha yang serupa. Ya, sekarang sudah sangat mudah sekali. Anda bisa cari YouTube usaha mebel, sudah terbanyak sekali sudah di sana. Pengalaman, pelajari pengalaman-pengalaman mereka. Nanti juga Anda akan punya pengalaman sendiri. Ikuti pengalaman itu, tulis semuanya. Itu insya Allah Anda akan sukses. Kemudian ikuti training, ya ini dibutuhkan juga training. Ya, ada apa? Ada seminar, ada workshop yang sekiranya mendukung untuk usaha Anda, ikuti. Teknologi, gunakan teknologinya, ini dibutuhkan teknologinya. Itu loh. Ini ya, saya kira Anda sudah punya modelnya. Tinggal action saja. Ya, tinggal action. Ya, action. Targetnya apa dalam seorang technopreneur? Ya, nanti akan jadi pengusaha yang inovatif, ya, punya kebaruan terus, ya, sehingga tidak akan ketinggalan zaman, tidak akan ketinggalan pasar. Itu loh, harus selalu belajar dan belajar nih pengusahanya. Produknya nanti juga akan inovatif, produknya. Ketika pengusahanya ini akan belajar terus, meningkatkan kemampuan, produknya nanti juga akan menjadi produk yang inovatif, sehingga produknya akan dicari orang. Itu loh. Ya, ini targetnya. Oke, ini saya bagikan tentang kiat sukses ya, technopreneurship ya. Jadi yang penting Anda action dulu, itu yang pertama. Action ya, harus action ya. Ini kiat suksesnya, ini ada berbagai macam ini ya, dari sini ke sini. Ada visi di sana, ada komitmen, dedikasi dan tekun di sini. Ada gigih dalam memecahkan masalah. Ketika ada masalah, ya, dipecahkan. Punya tenaga dan ambisi, ya, harus punya ambisi namanya technopreneur ini. Ya, saya omset saya sekian, ya, harus punya ambisi. Memperhitungkan resiko, ya, resikonya. Makanya bisnis plan itu perlu dan ditulis bisnis plan, ya, seperti yang sudah ada di tugas itu, memperhitungkan resiko. Ya, di sana juga ada analisa SWOT, ya kan? Strength, weakness, ya, opportunity, ya, treat, ya. Analisa SWOT itu, ini perhitungan resiko, butuh tantangan, luas dan mudah menyelesaikan diri, kreatif dan produktif, percaya diri dan optimis, berpikiran luas, dorongan untuk tumbuh dan berkembang. Harus seorang pengusaha itu, wah, semangat, dari matanya sudah kelihatan berbinar-binar, menatap masa depan, sukses, seperti itu. Harus ya, soft skillnya ini ya. Jadi tidak hanya hard skill saja, tidak hanya bisa apa istilahnya, coding atau membuat desain ya, tapi soft skill kita ini ya juga harus memiliki nilai jual. Bagaimana kita berkomunikasi ya, tatap mata orangnya, ya. Yakinkan pada dia ya, bahwa kita ini mampu untuk bekerja sama dengan dia. Ya. Lakukan dengan santun, takdim ya, apalagi Anda santri ya, saya kira sudah punya potensi yang luar biasa. Nih, gunakan. Nah, gunakan juga jaringan juga. Wah, ini penting sekali. Ini ketika Anda lulus sudah jadi alumni, di sana juga ada alumni lain.
yang sudah bertebaran seluruh Nusantara itu ikut sana, berjejaring di sana, luar biasa potensinya. Ya. Niatkan silaturahim, insya Allah dari situ juga nanti ya, rezeki Anda, saya punya usaha ini, insya Allah juga akan ikut. Berkahnya silaturahim. Ini, sudah luar biasa sekali potensi Anda ini. Ya. Jadi ketika lulus sudah tidak usah bingung mau kerja apa, kerja di mana, tidak usah bingung. Langsung buat usaha. Ya. Bisa hubungi Pak Alis lagi nanti. Pak, saya mau buat ide ini, Pak. Saya mau buat lagi bisnis plan ini, Pak. Tolong direview, Pak. Tolong saran masukannya, Pak. Siap. Monggo. Ya, pintu saya terbuka lebar untuk Anda. Silahkan mau datang ke sini. Mau via online, monggo. Mau video call, monggo. Mau WA, monggo. Silahkan. Ya, di sana sudah saya berikan nomor kontak saya sudah. Ya, kita sharing bersama. Betul. Oke. Ini juga salah satunya. Ini yang paling umum sudah menemukan ide. Ini yang paling umum. Atau disebut dengan ATM, ya, ATM, amati tiru modifikasi. Ini sudah umum, ya. Atau adopt, ya, learning and twist, ya, ini bahasa Inggrisnya. Adopt itu diadopsi, ya. Terus learning, pelajari. Twist, ya, ini dimodifikasi. Ya, amati tiru modifikasi. Ya, sangat mudah sekali sekarang. Anda bisa cari kok di Google banyak. Contoh-contoh technopreneurship banyak. Ya, tinggal ambil saja. Amati cara kerjanya, oh seperti itu. Tiru, lakukan, terus modifikasi. Itu loh. Ya, ide sangat banyak sekali. Dan kemarin kita sudah bahas itu. Anda sudah punya tugas 1 juga, Anda sudah buat bisnis plan, ya kan? Ya nanti tinggal dicoba gitu loh. Ya, dicoba. Alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang sudah mengaplikasikan hasil bisnis plan-nya dan alhamdulillah sudah menghasilkan juga sekarang. Sudah alumni juga gitu loh. Anda tentunya bisa dan akan lebih bisa. Begitu. Ini sudah zamannya, sudah online, ini sudah zamannya, sudah zamannya. Ya. Semuanya sudah melek teknologi rata-rata. Ya, Anda tinggal ini kan saja. Ya, mau bikin apa macam-macam. Ya, tinggal lakukan. Mau buat ojek online bisa, masih sangat banyak potensinya. Buat ojek online di daerah Anda. Buat yang skopnya lokal. Ya. Mungkin kalau nasional tidak masuk di daerah Anda, buat sendiri di sana. Skop lokal, ya, buat teknologinya. Saya kira mau buat apa? Ya, jadi ini amati tiru modifikasi. Oke, setelah Anda nanti sudah punya ide, kembangkan ide itu, kembangkan idenya, ya tentunya dengan teknologi. Nah ini akan yang namanya technopreneurship, ya. Jadi nanti akan jadi terciptalah ini ide usaha, tambahkan teknologi di situ, maka jadilah technopreneurship. Anda namanya technopreneur. Ya, kegiatan Anda namanya technopreneurship. Anda adalah technopreneur. Kalau ditanya pekerjaannya apa, saya technopreneur atau pengusaha, gitu. Ya. Usahanya apa? Ya sudah. Ya, kalau maunya Pak Halis usahanya apa? Griasema.com, sudah selesai. Pak Ahlis usahanya apa? Griasema.com, ya, tinggal cek saja sudah. www.griasema.com, ya sudah, itu usahanya Pak Ahlis. Selesai. Nggak panjang lebar gitu. Sehari-hari apa kegiatannya? Ya sehari-hari ya ngajar, ya kan? Sehari-hari ngajar. Usaha sambil usaha, usahanya apa? Griasema.com. Ya kalian mau nanti pulang sehari-hari apa? Ngajar madrasah. Usahanya apa? Umpamanya www.ojekonline.com umpamanya. Ya enggak masalah gitu. Enggak masalah. Yang penting Anda tetap bergerak, bermanfaat, ya kan? Insya Allah akan mendatangkan rezekinya di sana. Nah, gitu. Sudah cukup lah.
untuk hidup, ya, jalan hidup, ya, Anda lulus, ya, nanti sudah punya penghasilan, nikah, ya, punya anak, punya istri, atau yang cewek punya suami, ya. Ini justru untuk cewek-cewek juga ini enak ini sudah. Ya, ini sekarang banyak juga emak-emak entrepreneur itu juga banyak, ya. Ciptakan ini nanti emak-emak teknopreneur. Nah, itu loh. Ya. Jadi walaupun berdaster tapi ya penghasilannya ngalah-ngalah yang kerja kantoran. Nah, gitu loh ya. Ini sangat peluangnya sangat banyak sekali. Ya, sekarang semua sudah terbuka lebar, sudah dunia ini sudah terbuka lebar. Jangankan pasar nasional, internasional Anda bisa. Ya, semuanya sudah terhubung. Anda telepon, ya, pakai WhatsApp, ya, sudah. Luar negeri juga, biayanya tidak mahal kan, pakai WhatsApp itu, pakai data saja sudah. Kalau dulu, ya pakai pulsa roaming interlokal, ya kan. Sekarang tidak usah, pakai WhatsApp selesai. Sudah, semua dunia sudah terhubung semua, ya. Media sosial terhubung semua, tinggal kita bisa memanfaatkan itu untuk hal yang baik, tidak bisa memanfaatkan itu untuk usaha kita, tidak bisa memanfaatkan itu untuk silaturahim, dan akhirnya juga bisa mendatangkan, ya, hal-hal yang baik, tidak bisa. Ya, terutama nanti di sini teknopreneur ini seperti itu, ya. Oke, ya. Jadi saya tunggu, ya, kabar baik dari Anda semua. Pak, saya punya usaha ini. Nah, Pak, tolong doakan saya buka usaha ini. Saya tunggu dari Anda dan saya yakin Anda bisa. Ya, doa kami selalu menyertai. Semoga kalian semua sukses dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, ya. Afiminkum. Hadanallah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.